gue nggak tahu kalau beritanya tuh beliau tuh meninggal paginya gitu. Itu gue lihat ada bapak-bapak lewat sebelah gue masih ingat cara dandanannya. Jadi dia pakai baju muslim laki-laki yang panjang ya, terus celananya agak nggak cingkrang banget. Terus rompi motor tapi yang ininya buntung. Iya, kayak rompi ya, benar. Gitu. Kayak kulit gitu ya. Iya, kayak kulit apa ya, apa yang gitu deh. Terus dia lewatin gue gitu. Terus begitu gue masuk ke motor gue lagi buka bagasi gini, gue masukin, itu tuh motor cuma gue sendiri. Selamat malam. Cerita kamu Kembali lagi ya dengan tamu yang baru ya. Tamu baru ini ternyata orang lama. Kenapa gue bilang orang lama? Tempat tinggal dan tempat gue main itu ternyata sama. Oh gitu. Satu lokasi lah. Di mana Om? Di daerah Menteng. Luar biasa. Gila, Menteng dan sekitarnya. Ini anak Menteng. Akamsi. Kembali lagi ada gua Harsha Subandrio, ada Kak Re dan juga ada Noni. Nah, luar biasa. Jadi ternyata tadi pas ketemu ngobrol-ngobrol, tempat tinggalnya Noni ini dulu wilayah jajahan gua main. Bes. Gitu, main sepeda, jalan kaki. Terus ada tempat nongkrong yang di Jalan Jambu. Ada Marta, toko kue, inget nggak? Nah, sampai sekarang masih ada. Itu tempat gue beli kue. Iya. Oki pun masih ada kan? Toko buat Oki yang di Guntur. Yang di Guntur, iya. Oki masih ada. Iya, itu juga sama. Enak banget. Ya Allah. Harus cobain ya. Nyobain ya. Ntar kita beli makan di situ deh. Risol, kue-kue basahnya. Wajib dicoba ya. Iya, wajib. Waduh, jadi enak banget. Dia jalan Malabar kan masuknya? Enggak, Guntur ya, Gunturnya. Jalan Gunturnya. Sebelah kanan. Ini kita mau nostalgia daerah Menteng dan sekitarnya tuh. Makanan-makanan zaman dulu. Anak Menteng bener ini. Rumahnya Cik di Tiro nih. Lurus lagi dulu ada bakmi Gondang Dia. Bakmi Gondang Dia itu sampai sekarang warna hijau. Temboknya itu sampai sekarang tetap warna hijau. Dan dulu di bakmi Gondang Dia itu punya vending machine untuk permen Davos, duplex. Lo masukin duit cepet, klung, keluar tuh permen, klutuk. Widih, anak sekarang nggak tahu. Jadi permen duplex itu saingannya sama permen ini, Davos. Widih. Masuk. Luar biasa. Saingannya sama Davos. Gitu. Luar biasa. Nah, zaman dulu vending machine belum terkenal dong, Kak. Udah ada di Bakmi Gondang Dia, canggih. Di zamannya. Terus ke depannya lagi ada Mona Lisa. Beli ya. Nemenin nenek gue. Mohon maaf, Mona Lisa itu jual pakaian dalam wanita. Gimana gue kurang mentengnya tuh. Gimana gue kurang mentengnya, coba gue sampai hafal. Iya deh, amen. Belok muter amen lagi. Nih. Hias rias. Benar. Hias rias. Cikini tuh ada hias rias. Ini detail banget sih, udah kayak di map. Iya, makanya. Ngomong-ngomong mau cerita apa nih malam ini? Jadi ya cerita serem ya kan. Selain gue juga suka nakutin orang, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Emang kita tugasnya nakutin. Itu waktu gue masih kecil, masih SMP Mbak, gue itu terpilih jadi salah satu penyanyi paduan suara yang mana kita harusnya di istana untuk peringatan 17 Agustus. Namanya judulnya Obade. Oh iya, Obade. Kebetulan gue dapat jenis suara tenor. Ya, anak ABG lagi pertama kali dapat kerja itu kan seneng dong. Iya, happy banget. Gue latihan terus. Dan bangga dong istana, ya kan? Luar biasa. Kayaknya kebanggaan sendiri. Itu bangga banget sih. Nah, akhirnya pada suatu malam almarhum ibu gue, almarhum adik gue dan pembantu gue, mungkin udah almarhum gue nggak tahu, udah nggak hitung lagi. Mereka bertiga tuh pergi ke supermarket lah. Dekat rumah gue tuh lo ada supermarket Hero. Sekarang juga masih ada. Itu yang paling lama, dan terlama. Orang lama masih di situ. Nah terusnya mau ikut nggak? Enggak. Nyanyi lah gitu. Dari nyanyi di ruang tamu, sampai gue ke WC pun gue nyanyi. Kan zaman dulu kan kita toilet masih jongkok ya. Jadi sejongkok-jongkoknya pun gue nyanyi gitu loh. Kebenaran karena ada suara gue nggak seperti lagu biasa, jadi gue latihan terus. Berikut beberapa kali kemudian gitu ya, yang keberapa kalinya gue nyanyi dengan semangat. Terus ada yang ngikutin nyanyi juga di balik tembok gue. Wow. Suara perempuan nyanyi tapi nadanya nada yang normal gitu. Dengan lagu yang sama itu. Jadi kayak pas lo nyanyi dia ikutan tuh. Ikutan nyanyi.
Jadi kayak lu Jadi suaranya nyanyi ini bareng gitu. gitu maksudnya, nyanyi Jadi bareng. gua tenornya, dia soprannya gitu kan. Lari. Udah. Di belakang itu di belakang toilet. Iya, jadi kan nih, misalnya nih toilet gue nih, di belakang ini kan tembok nih. Di balik tembok itu jalanan aja, nggak mungkin ada orang lalu lalang lah. Kecuali mungkin nih orang Islam mungkin udah nungguin gue nyanyi, tapi kan nggak mungkin Iya gitu zaman dulu kan. Gitu. Itu satu. Ada lagi loh, apa lagi? Nggak, tapi lokasi rumah lo memang ada cerita horornya atau pernah lo dengar sesuatu bahwa di rumah itu memang ada gangguan atau gimana? Jadi gini, dulu itu yang gue dengar dari almarhum adik gue, rumah kami itu adalah rumah sakit zaman Belanda. Bekas ya. rumah Rumah sakit. zaman Belanda. Oke. Gue nggak tahu bagian rumah gitu bagian jenazahnya atau kamar jenazahnya. Pokoknya gue hanya selentingan. Gue nggak terlalu peduli sih waktu itu. Cuman adik gue tuh kan cukup rajin tuh, cari gali sejarah. Nah, tapi memang pengalaman-pengalaman menyeramkan tuh sering terjadi. Jadi pernah gue naik taksi mau pulang nih zaman muda ya. Bukan deh. Pokoknya pernah gue pulang kerja dan waktu itu naik taksi. Supir taksinya, taksi biru, masuk nih ke gerbang gitu kan. Dia gini, wah mbak rumahnya banyak bule ya. Gue yang nyari duit yang bule. Tiba-tiba supir gini, astagfirullah. Terus dia langsung nunduk gitu. Salah lihat gue. Dia nunduk. Kayaknya dia punya kebiasaan. Iya. Dan nunduk dong, terus gue bayar, dia langsung pergi yang orang sih biasa aja dong kalau keluar itu agak cepat. Ngebut, gitu. agak kenceng. Terus ada lagi temen gue yang bisa juga punya kebiasaan Kelebihan ya. Kelebihan dia bang, Noni itu pohon buni siapa non? Gila rumah lo banyak kan yang kayak begitu lah. Seringnya gitu. Tapi emang di area Menteng rumah-rumahnya kan memang banyak ceritanya. Wisma Elang Laut yang ada di jalan arah Pokedi Ponorogo itu kan yang punya angkatan laut itu udah cerita jadi rahasia umum Kak. Kalau itu setiap bikin acara di situ pasti acaranya tuh kayak panjang karena ada misalnya ada pesta dari angkatan laut, ntar ada pesta lagi tuh terusannya. Tapi goib gitu. Dan memang katanya di Wisma Elang Laut itu banyak penampakan katanya. Kalau gue waktu kecil kan gue sempet lah main sepatu roda ya zaman sepeda anak raya ya, geng raya apa banyak geng sepeda. Gue sepeda skateboard dulu main. Oh iya, aduh kayaknya gue sepatu roda tuh dulu, tapi karena gue gak bisa main sepatu roda dengan baik dan benar, gue terpaksa sepedahan. Tapi itu roda 2 sih. Mainlah kita tuh ke Cendana gitu kan, ke Suwiryo, Cendana, dari sana. Itu kok ibu gue Tanjung, jalan Tanjung. Ibu gue selalu bilang pulang cepet, maghrib pulang. Memang sampai sekarang pun kalau lo malam-malam naik mobil, pokoknya masuk Menteng tuh udah beda aja. Auranya beda banget ya. Apalagi rumah-rumahnya. Banyak rumah lama yang direnovasi, tapi ada rumah lama yang dibiarkan ya udah gitu dengan kondisinya. Iya, yang tempat gue tinggal kan udah dihitung cagar alam tuh sebenarnya udah nggak boleh dirubah lagi. Jadi ya lagi sengketa juga sih sekarang. Oke. Nah terus tuh kalau misalnya itu tuh berlanjut nih ya. Jadi adalah beberapa episode kehidupan gue, gue harus keluar dan balik lagi ke rumah itu. Waktu itu tuh gue masih punya bayi. Sama pengasuh gue di kamar. Terus tuh kita kan kalau anak kecil tidur kan kebiasaan bangun ya. Anak kecil suka dia bayi kan suka bangun pagi gitu ya. Nah waktu itu tuh karena kita udah biasa bangun ngambil barang-barang autopilot, kita tahu dong. Iya. Suatu malam tuh ya gue berdiri, itu gue ngeliat di pojokan kamar gue. Kan lampunya emang gelap sih, kita biasa tidur gelap. Tapi masih bisa keliat lah, masih kelihatan. Itu perempuan, posisi gue tau sih nggak, setahu gue itu perempuan lah. Posturnya kalau laki kan gede, itu rambutnya menjuntai sampai tanah ya dengan posisi kayak mau sprint gitu. Suaranya itu waktu itu gue nggak bisa ngebayangin kayak apa. Tapi itu maaf ya, gue sampai teriak anjing, mau ngomong apa gitu kan. Gue lompat sampai pengasuh anak gue tuh ketiban gue gitu loh. Terus bangunlah heboh lah serumah gitu loh. Tapi memang orang rumah gue tuh enggak kayaknya udah biasa. Gitu. Kalau gue kan yang apaan sih gitu, masih yang enggak lah mungkin gitu.
Tapi waktu begitu itu gue nanya ada teman gue yang bisa juga, terus teman gue bilang gini aja non, kalau misalnya tuh lo biasakan baca-baca, mungkin lo belum baca-baca, akhirnya ya udah gue baca-baca, selanjutnya aman gitu. Nah suatu hari gue lagi ngobrol sama teman gue, anaknya itu naruh mangkok, tau gak sih mangkok plastik gitu ya, di atas meja yang tidak rata. Begitu diseret itu bunyinya sama persis dengan suara perempuan yang keluar waktu itu. Kayak grrrr gitu, ngerti gak sih? Kayak gimana ya, gue juga gak bisa ngejelasin gitu. Tapi begitu ke rumah temen gue, anaknya mau peragaan itu kayak begitu suaranya. Gitu. Si sosok yang lo lihat itu ya. Nah yang terakhir akhirnya gue langsung udah deh ini gak bener gitu ya. Gue tidur, gue kan selalu miring ke kanan. Kan katanya yang bagus kan miring ke kanan, karena jantung sinilah sampai sekarang gue masih ikutin. Begitu gue balik ke kiri, itu gue yakin gue gak mimpi sih. Jadi perempuan gitu ya, rambutnya tuh panjang ke sini, sama kayak gue gitu, hanya matanya yang kelihatan. Gue gak ngeliat hidung, gue ngeliat mulut. Itu melotot kayak mata orang. Karena gue liat matanya kayak mata orang, gue pikir masa ponakan gue sih itu gitu loh. Tapi gue sadar, oh iya ponakan kan gambar belakang. Jadi udah kurang lebih kayak gitu deh. Lumayan. Tapi sekarang itu kan kejadian sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Iya, kecuali yang perempuan itu ya seumur anak gue kan udah 22 ya. Gak apa-apa, sama kita kok. Oh gitu ya. Ngalamin lagi nggak sekarang? Kalau sekarang tempat tinggal gue yang sekarang, gue nggak mau nyebut di mana. Jadi itu gue tinggal di lantai di atas 20-an lah. Iya. Gue pulang waktu itu agak malam karena kadang kan umur udah segini kan kayaknya mau dijompo ya. Udah. Gitu mendingan kita nonton Netflix aja. Gitu kan di rumah. Tapi kalau kita main ke rumah teman, ngobrol di rumah teman bisa betah sampai malam. Iya, berlama-lama. Betul. Suatu malam gue pulang lah ke rumah itu, nyampe di tempat gue tinggal tuh jam 12-an. Kan gue pencet lantai gue dong, kepala 2. Di lantai belasan nih berhenti. Oh mungkin ada yang mau naik kali ya. Pikiran gue masih, kan ada orang yang tinggal di 2 lantai, naik banget masih biasa gitu. Itu tuh begitu kebuka, karena gue udah lama nongkrong gue ngecek HP, ya di lift juga gue ngecek HP aja, walaupun tidak dapat sinyal, tapi kan pesan sebelumnya terbaca. Nah itu gue ngelihat dengan jelas, itu gue nggak mimpi, gue jelas banget. Perempuan lewat, bajunya bagus kayak dress putih, rambutnya juga, tapi mukanya kelihatan. Nah, gue ngeliat kan dari sini gue nih, karena gue nyender dari kan sudut mata ya. Kalau orang jalan kan ketawa, ini begini jalannya. Oke, melayang. Itu aja sih gila. Itu ada di lantai belasan. Belasan. Akhirnya besok-besokannya nih gue suka jalan pagi lah, terus ngobrol sama security di situ. Gue tanya, emang ada apa sih di sini? Oh itu Bu, tahun 2000 sekian itu ada yang dibunuh gitu. Gue sebutin, oh perempuan segini gini. Iya, oh ya udah. Di lokasi itu. Di lokasi itu. Jadi memang ada beberapa orang ngomong sama gue, ya kadang dia tuh kayak buka lift pintu sendiri gitu, kayak lewat-lewat doang tapi nggak ganggu sih. Gentayangan sih itu. Tapi itu affected lu nggak sih sebagai seorang manusia lah, dengan apa yang lo alamin dari zaman masih di Menteng tinggalnya sampai sekarang gitu? Gimana ya ngomongnya ya? Gue tuh dari kecil agama gue bukan kurang sih. Agama gue cukup. Cuman gue percaya yang ya ada alam lain, ada yang lain di selain kita. Tapi waktu itu gue nggak tahu gimana bersikap kayak misalnya kayak apa harus gue doain atau apa gitu. Nah sekarang gue dikasih tahu bahwa sebenarnya tuh mereka sama aja sama kita. Jadi di kepercayaan gue, ya udah kita sama-sama ciptaan, jadi kita berteman aja. Bahkan gue kasih makan, orang pada ketawa sama gue, kasih makan maksudnya berbagi lah gitu. Iya sharing. Walaupun berbeda alamnya nih beda gitu. Alam. Jadi gue tergolong gak takutan orang. Tapi dari lo sendiri di keluarga, apakah memang ada history lo dari keluarga punya kemampuan sesuatu untuk bisa berkomunikasi dengan alam gaib atau gitu-gitu nggak? Enggak, kalau gue tergolong anak yang dari waktu gue pernah dikasih tahu
gue anak tergolong tumpul, tapi gue bisa ngerasain. Peka rasa ya. Peka rasa. Jadi misalnya kayak masuk ke tempat nggak enak, gue nggak ngeliat gitu. Kalau adik gue bisa, almarhum adik gue bisa. Gimana ceritanya? Waktu itu kan gue anak muda, bukan muda sih, iseng gitu ya. Tas nyali kita ke mana? Ke makam ke kuburan Menteng Pulo. Menteng Pulo, yes. Dibawa lah tuh di mobil ya. Adik gue, jangan. Gue nekat, gue lewatin. Mau nanjak mati. Adik gue teriak-teriak. Di pohon katanya udah banyak yang lihat. Terus ya, sejujurnya gue sih ngedenger. Yang lain juga. Itu mobil tuh kayak ada yang nyakar gitu. Ya gue turun keluar dong, gitu. Serem banget ya. Gila, kan cat mahal ya gitu. Gak ada siapa-siapa. Terus tapi ada baretan nggak dia? Nggak ada, cuman bunyinya aja. Dan kita di mobil denger. Terus di mobil pas jalan pulang tuh adik gue agak marah gitu. Ngapain sih gitu ya, iseng. Dulu gue juga pernah ke Museum Fathahillah. Gue pergi sama ada salah satu senior gue, dia tuh orang kreatif ternama lah di sebuah agensi dan dia bisa lihat. Oke. Terus gue tuh mas, ini tempat tidurnya reot. Noni jangan. Gue sih ngerasa emang kayaknya tuh kayak ada nggak enak di sebelah sini gue nih. Terus dia bilang itu pada marah. Jadi memang kayak tempat-tempat itu yang banyak. Tapi orang kayak si Kak Noni ini, kita panggil Kak nggak apa-apa ya. Maksudnya walaupun kita seumuran jadi nggak apa-apa. Apapun yang dia rasain itu kan dia sempat bisa ngelihat. Iya. Terus dia juga merasa sebenarnya karena apa sih Kak sebenarnya, apakah memang dari keturunan kalau keluarganya? Kalau yang gue lihat memang faktor keturunan. Faktor keturunan. Jadi lebih kayak dari buyut gitu lah. Ada bilang gitu. Wah, jago nih. dari buyutnya. Itu memang. Dan buyutnya bukan satu yang bisa, suami istri. Jago dua-duanya. Cuma memang yang dominan orang tahu satu. Pernah denger nggak ceritanya? Gue pernah dikasih tahu. Ini dari keluarga nyokap apa bokap? Nyokap. Nyokap aslinya dari Jawa Barat. Ciamis. Kalau bokap gue tuh orang Purwokerto, dari Purwokerto, dan gue jujur nggak tahu banyak gitu. Tapi keluarga bokap gue di Jakarta gue baik-baik gitu. Gue berhubungan dengan baik. Cuman kayak silsilah tuh gue nggak tahu. Tapi ibu gue emang, kita tuh masih Sunda wiwitan. Yang kalau ngasih buat leluhur. Iya betul. Cuman, itu yang ini ya, kalau yang gue lihat tuh mungkin itu yang ditahu orang. Justru yang dari bokap yang nggak ketahuan orang juga tuh sama jagonya sebetulnya. Cuma memang enggak keungkap gitu loh. Jadi karena dari buyut yang perempuan yang lebih orang tahu, jadi seolah-olah kayak dari situ aja sumbernya. Padahal sumbernya double. Gitu. Tapi itu turunnya ke Noni sendiri atau ke almarhum adiknya atau ke saudara-saudara yang lain? Banyak, pokoknya dari rumpun itu banyak, karena kan pasti beranak cucu kan. Itu banyak. Lu berapa saudara? Gue berdua. Tapi ada lain ibu, ada 3, meninggal 1, masih ada 2. Tapi adik kandung gue udah gak ada. Oh, ini berarti makanya turunannya sebenarnya yang bisa banyak gitu ya? Banyak yang bisa banyak. Ada yang ngembangin, ada juga enggak, yang cuma terima aja gitu. Kalau Noni sendiri gimana Kak? Dia orang yang tipenya nerima atau ya udah gue nggak dikembangin sih. Kalau gue ngeliatnya nggak dikembangin. Gitu. Sebenarnya bukan doublek ya, karena mungkin kita itu kan bukan hidup di pola orang tua kita atau di pola buyut kita gitu ya. Eranya udah beda. Fokus kita pun pasti udah beda. Makanya nggak semuanya ngembangin. Mungkin kalau masih di ibu bapak kita masih arah ke situ tuh. Tapi kalau udah ke kita sini nih kayaknya udah setengah-setengah itu. Itu balik ke diri masing-masing ya. Iya, apalagi kalau kita tumbuh kembangnya kayak di Jakarta kan udah nggak kepikiran ke situ tuh. Beda kalau kita mungkin masih di Purwokerto, masih di mana gitu kan, di daerah. Bisa aja deh. Misalnya masih tuh ya, masih bisa diceritain. Biasanya masih ngikutin ritual keluarga kan. Tapi keluarga ibu gue tuh udah pernah nggak ada. Mungkin ada kali, tapi gue juga nggak kontak. Tapi gue yakin sih mereka masih melakukan sih. Di Ciamis ya, yang masih tinggal di sana gitu ya. Sebenarnya kalau mau tahu hal-hal yang seperti itu, karena ini sebenarnya ada kepekaannya nih ya, kanon ini ada kepekaannya. Sebenarnya terasa loh, ketika mereka ritual tuh ada rasa yang berbeda di dirinya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita jadi bingung. Jadi bingung karena rasa itu
macam-macam. Terkadang kalau kita pembawaannya lagi happy, yang kita dapat juga enak aja nih gitu. Tapi kalau kitanya lagi ada problem, jadi Malah makin jadi nambah ganggu. nggak enak Iya. rasanya gitu. Karena ini sering ngerasa gitu nggak sebenarnya di kehidupannya? Ya akhirnya nih sekarang ini dari tahun 2017 tuh gue udah berusaha untuk balik ke leluhur gitu ya. Iya. Jadi memang lebih teratur gitu. Cuman memang tapi jadi filtrasi ya. Karena kita ngomong nggak bisa sama sembarangan orang. Iya betul. Benar. Gue pernah ngomong sama teman gue gitu ya. Dia bilang gue gila. Iya. Lu hati-hati ngomong gitu. Gue pikir ya udah. Ini salah berarti nih gue ngomongin. Iya, salah orang. Salah orang. Jadi gue sekarang tuh aku tuh ngomong tuh sama misalnya enak. Oh ya udah ngomong gitu. Kalau udah yang udah nggak cocok. Pokoknya gini, sefrekuensi lah paling Iya, itu yang bagus, benar, tepat sekali. Dan orang yang memang bukannya paham, bukannya ngerti, tapi oh iya memang kehidupan itu ada, apalagi kalau misalnya berhubungan sama leluhur gitu ya. Iya. Dan itu kayak kita ketemu gini kan bukan sesuatu kebetulan. Bukan, semuanya udah. Mungkin aja dulu Mas, dulu lo tuh teman gua kecil misalnya. Bisa kita, jadi. waktu kehidupan sebelumnya gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah kehidupan sebelumnya, ada juga yang nggak, udahlah no. Itu, gitu. Ya udahlah gitu. Tapi berarti kita agak cocok obrolan sama Noni ya. Iya. Karena kemarin ini sempet kita ngobrol soal kehidupan sebelumnya yang orang-orang bilang itu reinkarnasi gitu ya. Itu kita obrolin dan gue memang salah satu orang yang meyakini itu. Oh, syukur. Gitu karena apalagi sejak ngobrol sama si Kare nih, gue jadi banyak nyambung gitu. Oh iya, gue pernah ngerasa kayak gini. Oh iya, gue pernah ngerasa kayak gitu. Itu kan yang fase berulang kan. Fase berulang. Gitu. Kalau gue dikasih tahu sih gini Mas ceritanya. Jadi misalnya nih, ada temen gue, dia tuh ngeluh, kenapa ya gue gak kawin-kawin. Pokoknya karena dia merasa kok gak nikah-nikah gitu ya. Sementara dia udah makan berapa. Terus begitu ketemu lagi sama gue, dia tuh udah happy. Ternyata dia habis ke suatu kota, dia ketemu orang yang bisa lihat. Dia cuma ngomong gini, iya non, ternyata dulu itu sebelum gue meninggal, gue tuh anak gue banyak. Gue susah banget, pokoknya anak gue banyak, terus gue repot, gue gak punya waktu buat happy-happy. Di kehidupan sekarang, harusnya tuh gue sekarang menikmati hidup gue. Jadi kalau semakin gue gak terima sama kehidupan gue makin gak bahagia. Nah terus dirunut-runut sama dia tuh disimplifikasi gitu. Bahkan ada lagi nih, ketika di kehidupan sebelumnya tabungan kebaikan kita banyak, terus tiba-tiba meninggal. Di kehidupan berikutnya saldo yang kemarin dibawa ke kehidupan sekarang. Makanya kita sering lihat orang nggak kerja, nggak apa, duitnya banyak aja gitu. Kok hidupnya enak, happy gitu ya, fine aja gitu. Kok anaknya banyak, kok nyantai aja gitu. Ke Bali mulu tiap bulan. Tapi lo juga harus imbangin dengan perbuatan baik, karena saldonya biar balance. Gitu. Ada kembali ke keseimbangan tadi kita beberapa waktu yang lalu sempat ngomong soal balance, keseimbangan di dalam hidup. Sedang gue kenapa jadi nyambung? Nah kan ada alasannya ketemu kali ya. Itu mungkin bisa kali ngobrol-ngobrol nih ya kan, Kanoni sama Kare di balik layar. Tapi Kanoni emang sama horor tuh seneng banget ya sebenarnya, suka sama cerita horor. Ada temen gue SMA namanya, sorry gue sebut ya, Vera Effendi. Jadi kita dari SMA itu bacanya itu buku mistis. Oh iya, di zamannya kan masih majalah ya. Jangankan dari SMA, gue SMP itu beli di Cililitan, di terminal Cililitan. Ingat banget. Karena dulu rumah nyokap bokap kan Pondok Bambu, tapi emang kita mainnya kan di Menteng kan. Nah jadi kalau pulang dari sekolah itu pasti mampir ke terminal Cililitan untuk nerusin lagi pakai Metro Mini gitu. Nah kita itu cari stensilan gitu, sampai yang horor banget ya. Iya. Horornya horor yang beda nih kayaknya. Tapi bener sama yang horor itu. Oh iya, si misteri itu ya, majalah misteri. Iya itu. Terus yang itu yang sampai gue dikeplak sama nyokap gue, ngapain nyimpen komik horor beginian? Bersekutu dengan iblis. Jadi kayak lu nikah sama iblis, diceritain bergambar sampai gue bilang gini, iya goblok juga kenapa gue beli ya, kenapa gue nggak beli yang Eni Aero aja, gue pikir kan gitu. Terus saya ngapain sih baca-baca ginian, udah simpen yang bener tuh buku, udah masukin kardus saya, kata nyokap gue.
Terus ya udah. Tapi memang ternyata horor itu akhirnya menjadi part kehidupan gue juga sampai sekarang menurut gue. Iya kan? Karena juga kayak gitu sebenarnya. Iya. Seneng ya? Suka. Jadi tapi ada masanya ketika gue nonton horor itu harus siang. Harus terang lah ya. Terang gitu. Sekarang enggak. Sampai anak gue ini sering gini, Bun yang lain kayak Bun. Jadi YouTube tuh gue yang kayak Ghost Rangers lah, apa yang dari Ghost Hunter Amerika gue tontonin. Dan semua tuh berkesinambungan. Menyambung bahwa mereka punya pesan. Ada yang mau disampaikan. Gitu aja sih sebenarnya. Cuman caranya seru. Iya. Caranya masing-masing beda. Mantep juga pengalamannya. Ini yang kejadian selain di rumah Menteng, di tempat tinggal sekarang, yang dialami sama Kak Noni yang paling horor dan menakutkan banget itu yang mana? Ada di Bali. Menakutkannya karena itu bukan rumah gue dong, gue kan di Jakarta. Jadi waktu kita lagi ke Bali, waktu itu gue lagi halangan kamar mandi. Kan perempuan kan biasalah cuci-cuci gitu ya. Itu di kamar tuh cuman gue sama anak gue. Jadi anak gue tidur, yang gue inget TV mati. Begitu lagi naruh kotoran apa segala tempat sampah, kok di loteng tuh kayak ada bunyi orang marah-marah. Bahasa Bali, gue ngerti dikit lah. Istilah kayak jorok apa gitu. Laki-laki 2 orang saling saut-sautan. Oh, anak gue nonton TV kali ya gitu ya. Begitu gue buka kamar, di kamar mandi, itu kamar gelap. Langsung gue lompat gabruk langsung kamar ke tempat tidur. Peluk anak gue saking takutnya gitu loh. Itu yang gue takut. Karena kan kalau bukan di daerah kita kan agak serem ya. Iya. Tapi lu nggak tahu sampai sekarang itu apa? Gue udah ditanya. Jadi memang kalau di sana tuh ya peringatannya beda-beda gitu. Mungkin ya percaya nggak percaya itu mungkin diingetin, mungkin gue salah gitu. Cuman kan ada yang mungkin diingetin kayak barang jatuh gitu kan. Tapi mungkin yang gue ya harus dengerin suara mungkin. Iya. Tapi semua baik gitu. Cuman waktu itu takutnya gue tuh sampai yang karena bukan di rumah aja kayak bukan di Jakarta aja. Iya, bukan wilayah kita lah gitu. Ngerasa kurang safety jadinya. Tapi memang kalau untuk gaib itu ketika mereka memberikan peringatan itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah kita mampu mendengar, mampu melihat, mampu berinteraksi misalnya, itu disesuaikan. Gitu. Kalau pada saat itu kemampuan yang lagi on itu pendengaran, ya kita akan dengar. Jadi dia ngasih kode sebenarnya. Jangan pada ini ya, jangan begini ya, jangan begitu ya. Jangan berantakan tinggal nih. Kita nangkep apa enggak nih gitu. Apalagi kan kalau di Bali kan memang ya semuanya pulau itu kan kayak dilindungi sama hal goib kan di Bali sebenarnya. Gue percaya itu. Gue pernah tuh ada pengalaman sekali. Jadi teman ngajak jalan bareng lah gitu ke Bali. Nggak lama, cuma 3 hari. Jadi malam pertama itu dia cerita nggak bisa tidur karena ranjangnya digoyang gitu loh, digoyang. Nah ini kebetulan temen ini karena dia cowok sendiri, jadi dia satu kamar sendiri. Ya selebihnya kan berdua nih sekamar. Kita nganggapnya nakutin kita nih, nakutin yang cewek-cewek gitu kan. Hari kedua jam 10:30 malam dia udah gedor kamar kita. Durur gitu kan. Kita pikir apa gitu. Kita sih udah bakal nebak nih anak ini nih pasti kesini gitu. Buka benar pucat udah. Mukanya pucat. Kita ya kalau kayak gue sih gue bisa sedikit-sedikit ngecek gitu kan. Cuma kan yang lain-lain ini kan yang nggak ngerti masalah hal-hal kayak gitu kan nggak percaya. Akhirnya ya udah gini aja, kita tidur rame-rame di situ. Tidur rame-rame di situ. Cuma perasaan gue nih nggak enak tidur di ranjang itu kan ada 2 bed gitu kanan kiri gitu kan. Gue perasaan gue nggak enak. Gue ambil lah itu bed cover, gue gelar di lantai. Jadi teman gue tidur satu ranjang satu sini, gue mah di lantai tidurnya. Aman, gue nggak ada yang gue beragabruk yang nggak ada ranjangnya. Tidur pakai bed cover. Apalagi kalau ranjangnya ada kolongnya. Oh itu ya standar hotel lah gitu kan. Akhirnya dua-duanya bangun, ngeriungin gue, ngebangunin gue gitu. Terus gue bangun. Ya udah pada ngalamin belum? Udah. Ngegedor kamar satu lagi, yang kamar temen yang lain, akhirnya ngeriung di situ 5 orang. Ya Allah, akhirnya gue tidur sendiri tuh di kamar goyang-goyang, kagak ada yang goyang-goyang akhirnya.
Usir-usirin dulu. Tapi tadi kemarin itu sempat ada tamu cerita soal tidur dengan kelambu. Gue pun ini kita jadi saling cerita. Sebenarnya mau dengerin ceritain Noni, tapi kita jadi saling cerita. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh sebel kalau harus tidur dengan kelambu. Ini kejadian lagi, gue tidur dengan kelambu itu pada saat gue lagi liburan ke Gili Air. Nginep di satu tempat yang ternyata tempat itu tuh kebanyakan bule yang selalu datang. Nah, gue ngambil kamar yang hampir sampai paling belakang lah gitu. Nah, gue sama bini gue udah bilang, aduh kenapa kelambu? Emang kenapa? Gak apa-apa, gak enak aja. Gue emang gak terlalu suka. Terus gue tidur lah. Tapi gue gak bisa tidur. Gue ngeliat bini gue tidurnya pules banget nih, enak nih. Gue bilang enak, gue gak bisa. Akhirnya kelambu gue buka setengah. Supaya gue masih tetap bisa, kan gelap kan, supaya gue bisa ngelihat bagian kamar lah. Terus gue gini, kenapa gue ngerasa musik ke kamar mandi ya? Kamar mandinya itu yang open air. Kenapa gue musik ke sini? Ya udah, gue ke kamar mandi, ada toiletnya juga, gue pipis lah. Selama pipis itu gue ngeliat ke shower. Terus itu apaan ya, kayak ada yang ngeliatin. Jadi kan gue kalau udah main di pantai, main di laut itu bisa dari pagi sampai sore. Nah pas sore pulang gue mandi, tuh berasa kayak ada yang nyabunin di belakang. Serem amat. Jadi akhirnya gue panggil, Bebe mandi bareng aja yuk. Gue gak enak nih. Nah kejadian berikutnya adalah pada saat bini gue udah tidur, terus gue udah tidur pakai kelambu lagi tuh. Gue bangun, gue ngeliatin ke tempat tidur gitu, ke arah dia tidur. Gue ambil kamera gue, kan gelap kondisinya. Cepret gue capture, wih, gue dapet. Gak tau kenapa pas gue posting di Instagram, gue cuma nulis something is lurking. Gue tulis gitu, karena gue ngerasa ada yang ngeliatin kita selama kita tidur di situ. Terus besok itu hari kedua lah ya kejadian. Nah, pas hari ketiga ketemu nih sama pengurus cottage-nya itu. Dia bilang, Mas maaf deh, soalnya Mas kayaknya cuma satu-satunya orang Indonesia nih yang nginep di sini. Sisanya tuh emang banyak kan bule, gitu. Banyak yang bule di sini. Mas dapat kamar yang mana sih? Yang situ. Oh kaku nih ohnya. Sini. Kenapa lu ceritain sama gue? Gue nggak apa-apa, gue nggak takut. Tapi lu ceritain. Iya. Banyak gangguan aja Mas, bule-bule aja sering diganggu. Nah, cottage-nya dia nggak terlalu banyak, jadi kalau nggak salah cuma satu depan sini, terus kamar gue sini yang paling belakang yang punya bule sama sini lah gitu. Udah cuma ada berapa lah, 5 mungkin apa 6 gitu, apa 7 lah. Nah, jadi yang nginep di situ tuh orangnya tuh memang nyari yang area sepi sebenarnya, karena tuh bagian di Gili Air itu yang agak sepi di situ. Mungkin cari yang tenang kali ya. Cari yang tenang. Tapi tempat sarapan mereka tepat di depan pantai, itu enak banget. Terus besokannya lagi si masnya ini bilang, Mas, lu beneran gak diganggu? Tadi malam gak? Yang sebelumnya 2 hari itu aja, mungkin kenalan kali ya, gue bilang gitu. Sekarang gak. Tapi tetep Kak, akhirnya gue nggak mau itu pakai kelambu. Gue bilang, Baby buka aja ya kelambunya. Gue nggak nyaman. Enggak, cuman memang mereka nyediain kelambu. Kalau AC-nya nggak mau dipasang, gayanya mereka ceritanya. tinggal buka jendela, kelambunya dipasang nih. Ternyata banyak bule yang suka kayak gitu. Kita kan juga bule Kenya, gampang kepanasan. Bule petan. Nah, tapi Om, sorry nih, apa lo ada trauma masa lalu gitu tentang si kelambu ini? Gak tahu, mungkin kali Kak. Di kehidupan sebelumnya. Bisa jadi. Karena gue nggak apa-apa kalau ada kelambu. Gue cuma ngelihat doang nggak apa-apa. Gue yang trauma. Tapi kalau gue tidur terus ditutupin kelambu, kelar tuh. Karena ada salah satu keluarga gue gitu ya. Dia kalau tidur di dalam kelambu atau di dalam ruangan yang sempit, itu dia ngerasa sesak. Ngelekep, padahal AC ada ataupun jendela ada gitu, tapi tetap kalau di dalam kelambu, pokoknya yang berasa ruangannya kecil, dia kayak gitu, rasanya dia begitu. Periksa ke dokter nggak ada apa-apa. Apakah itu panic attack ya kan? Psikologisnya psikologisnya dia gitu, karena dia pasti begitu.
Gitu. Tapi kalau ditanya ada ketakutan masa lalu apa kejadian apa nggak ada, gitu. Kali di depan sebelumnya kayak Mungkin kehidupan sebelumnya ya Iya, bisa jadi. jadi. Tapi gue beberapa kali nginep kayak di Bali, gue di Ubud tuh ada tempat yang memang gue selalu nginep di situ. Tempat tidur mereka nggak, jadi di beberapa kamar aja memang pakai kelambu. Pas gue aduh kelambu lagi. Terus bini gue ketawa. Nggak, ini dibuka aja kelambu, nggak usah pakai kelambuan. Dia bilang nggak usah gaya-gayaan pakai kelambu ditutup. Karena nggak tahu kenapa gue kayak yang damn, kenapa sih harus kelambu gitu. Kayak karena kalau kita ganggu gitu ya. jadi ganggunya gini, kalau misalnya kayak kita tidur kebangun terus kita konsen ke satu titik, itu kayak ada yang ngeliatin kita dari luar ke dalam kelambunya Iya, gitu. Mungkin begitu. Jadi nimbulin rasa takut gitu loh. Kalau teman dulu pernah kejadian kebakaran. Di Priuk, kejadian di Priuk, jadi tetangga rumah gitu ya, tetangga rumah. Jadi kebakaran, dia posisinya tidur dalam kelambu. Nah semenjak saat itu dia udah nggak pernah mau. Dia trauma pakai banget kelambu. ya. Jadi kalau ngeliat kelambu tuh kayak berasa kayak ada api gitu. Kalau itu sih jelas traumanya. Iya. Tapi Kanoni, anaknya Kanoni sensitif juga nggak? Enggak tahu sih, cuman kemarin tuh sempet tanya sama orang yang ngerti. Dia bilang anakku tuh nggak ada ke jalur spiritual, nggak ada. Gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi pernah cerita nggak sama Kanoni? Cerita. Wah aku nih begini ngalamin gini enggak? Anak gue. Kalau kayak gitu biasa sih setahu gue ya dia akan bersilang biasanya, misalnya nanti ke cucu Iya ya. kayak gitu. Mungkin kalau ke kayak anak langsung nggak nyangkut ya nanti bisa ke cucu. Atau mungkin yang ngalamin tapi nggak cerita kali. Bisa juga jadi. begitu. Atau dia mungkin masih yang nggak yakin. Masih ya, nganggap apa itu nih? wajar atau itu mah biasa gitu. Dulu pernah gini, gue tuh ada bukan masalah sih. Ada gue punya satu pandangan bahwa ini kayak gue di jampe kali. Terus anak gue bilang kalau lo percaya kejadian, jangan lo percaya. Itu anakku ngomong gitu. Anakku tuh sangat logik gitu. Oh. Gitu, sangat logik. Ya sekolahnya kebetulan juga sekolah yang laki semua ya, jadi kan nggak ada tuh begitu-begituan. Yang PL. PL. Oh, PL yang di Brawijaya. Oke. Jadi kayaknya kalau mudah percaya kejadian, jangan dipercaya. Iya sama aja kayak misalnya nggak punya duit, ya udah lu jadi beneran nggak punya duit benar, gitu, benar. ya kan? Semesta Mendukung. mendukung. Mestaku. Tapi Kanoni itu tahu Kimata dari mana? Jadi tuh waktu itu kan sering nonton dulu kan Mas Arsya. Iya, yang bawain Paleo kan. betul. Terus kok nyambung ya ada kimatanya juga. Gitu. Jadi, Dulu nonton juga ya, pas yang percaya nggak percaya nonton ya. percaya nggak percaya. Tapi udah begitu generasi berikutnya, Iya. bukan paleo enggak. Kalau paleo itu ngejelasin ke penonton, nggak tahu ya. Gue berasanya kayak lu tuh nggak bego, kan ada orang tuh kayak mentang-mentang dia jago, dia ngejelasin kayak lu atau apa ini. Oh Kalau iya, paleo tuh ngerendahin enggak, gitu. orang Kalau gitu. paleo tuh kayak ngomong gitu ya. Iya sih emang banyak yang kangen sama Paleo karena apa namanya cara dia bertutur. Iya gitu. Apa ngomong gitu. Itu dia. Tapi senang juga sih kedatangan Kanoni juga ya. Alhamdulillah. Jadi ada bisa cerita ketemu. lagi. Terus udah gitu ceritanya gue senangnya apa berhubungan dengan gue dulu masa kecil juga, tempat tinggal, tempat gue main sekitarannya gitu-gitu. Flashback ya. Flashback jadinya. Luar biasa. Karena zaman dulu kalau misalnya walaupun gua nggak tinggal di Menteng tapi emang mainnya dari kecil di situ hampir tiap hari gitu. Jadi ya udah hafal. Iya. Jalan potong mana, nembus sini, gua hafal banget Menteng. Gila keren banget sih. Ini selain cerita-cerita tadi pengalaman yang lain lagi ada nggak? Karena nih Kalau apa mengenai yang horor-horor juga. Ya, oh ya, nih minta maaf nih tapi gue nggak bisa sebut nama ya. Jadi dulu kan gue tuh kerja di Pertok Fitria di Pondok Indah. Oh iya Pertok. Ya, Gue masih nongkrong ke situ kok. Gue juga. Dari 2008 sampai 2021. Oh lumayan. Jadi Di salah satu ruko itulah ya. Iya, salah satu ruko itu. Jadi ada tenggang, gue lupa tahun berapa, tapi salah satu ulama yang terkenal itu kecelakaan tunggal. Oh gitu. iya betul. Nah itu tuh gue nggak tahu kalau beritanya tuh beliau tuh meninggal paginya gitu. Jadi malamnya pada waktu itu gue lagi bawa motor, gue capek bawa mobil mulu ya macet kan ya udah bawa motor aja gitu. Kita parkir tuh di parkiran motor. Itu gue pulang agak malam, sekitar jam 9 kurang lah. Gitu ya. Parkiran motor yang dekat pintu keluar kan? Iya, dekat Starbucks. Iya. Nah udah gitu, gue tuh
biasa ya, emak kan apa sih kalau nggak dipegang HP, jadi sambil jalan HP. Itu gue lihat ada bapak-bapak lewat sebelah gue masih ingat cara dandanannya. Jadi dia pakai baju muslim laki-laki yang panjang ya, terus celananya agak nggak cingkrang banget. Terus rompi motor tapi yang ininya buntung. Buntung, iya, kayak rompi ya benar. Gitu. Kayak kulit gitu ya. Iya, kayak kulit apa ya, apa yang gitu deh. Terus dia lewatin gue gitu. Ya gue mah nyantai aja gitu, dia lewat gitu kan. Jalannya sih normal kok, napak gitu. Jadi gue gak ada pikiran lagi jam 9 kan. Terus begitu gue masuk ke motor gue lagi buka bagasi gini dulu, gue masukin, itu tuh motor cuma gue sendiri. Kalaupun dia ngeluarin motor harus ngelawatin gue dulu. Iya. Gitu loh. Tapi gue masih mikir yang mungkin dia nongkrong di ujung ya. Tapi kan lampu kelihatan. Gak ada motor. Jadi siapa yang lewat situ? Nah besoknya baru gue ada temen gue yang di cerita gue yang merinding. Ada temen gue yang ngerti, dia bilang iya non, kalau orang yang baru meninggal di situ tuh paling tuh dia masih denial, masih memutar di situ berapa hari katanya ya. Ternyata begitu udah itu ya udah dia pergi. Jadi kemungkinan iya mungkin itu dia yang gue lihat. Enak sih auranya tuh nggak yang nyeremin. Nggak nyeremin. Iya. Kan begitu masuk ke parimotor, kok cuma gue sendiri. Padahal dia arahnya sama malu di situ. Ada kan sebel ya. Tapi kalau cerita kayak gitu gimana Kak? Cerita kalau kayak gitu Ya, gimana? kembali Sebenarnya lagi. apakah memang kejadian bener ke si Kanoni gitu? Kalau menurut gue sih benar ya, dengan kepekaan yang dipunya sama Kanoni itu, artinya dia memang merasakan ada yang lain di situ gitu loh. Makanya ketika kok ini gue parkir motor cuma sendiri ternyata. Tadi gitu. ada orang padahal. Iya. Tambah lagi ada penjelasan itu, akhirnya klop gitu. Tapi ketika kita dapat jawaban sebenarnya sih lega ya. Iya. Kecuali nih kita nggak dapat jawaban. Nah itu nyangkut tuh biasanya. Saya gimana kayak jawabannya? Ya kayak tadi nih Kanoni ada kejadian kayak gitu kan. Tapi ternyata nggak dapat cerita tentang si ini nih. Itu nyangkut sih. Itu akan kepikiran terus. Itu siapa ya ini terus aja tuh nanti begitu. Jadi memang masih mending dapat cerita. Iya. Kita tahu gitu ada case apa, ada kejadian apa. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya si beliau itu dia apa namanya ya apapun keadaannya gitu ya, dia mau menyampaikan sesuatu ke Kanoni. Mungkin nggak sih itu sebenarnya? Tergantung ya. Kalau misalnya dia memang ada urusan ya mungkin dia berusaha untuk komunikasi. reach out Tapi gitu kalau ya. memang enggak ya enggak juga. Nggak juga. Kalau temenku yang bisa itu Mas, dia cuma bilang gini, orang tuh jadi kayak dia masih di sekitar situ gitu. Iya, karena dia lo lewat aja. Yang gue tahu tuh dia nih, bener gak sih gue udah mati gitu. Iya. Kayak orang mimpi Kayak gitu denial loh. gitu. Kayak orang mimpi. Apalagi kalau misal kejadiannya memang yang terjadi cepet gitu ya. Kadang-kadang memang masih belum. Yang sakit aja, kadang-kadang dia masih bertanya-tanya nih gue beneran udah mati apa belum? Apalagi yang kecelakaan. Cepet. Wih, Gitu. gila. Itu sih. Itu dia. Kanoni terima kasih loh ceritanya. Terima kasih juga. Seru banget loh ceritanya. Terima kasih juga. Terima kasih udah datang ke studionya Kimata. Moga-moga ceritanya bisa menginspirasi sama lu yang nonton, karena bisa jadi apapun yang kejadian di Kanoni itu bisa juga kejadian sama lu sebenarnya. Iya. Gitu. Apapun ceritanya, apapun yang lo rasain, nikmatin aja boy, gitu. Dan jangan takut. Jangan takut. Kuncinya sih itu. Hiduplah seimbang, ya kan? Keseimbangan. Benar, keseimbangan. Kanoni, thank you ya. Thank you. Makasih banyak Kanoni. Ketemu lagi. Kita ketemu lagi di cerita kamu berikut ya. Thank you guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, likes, super thanks juga, terima kasih. Lonceng dibunyiin. Alright, see ya. Dadah.